Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita memulai ngaji kitab Muhadharatun Tamhidiyatun fil Falsafah, kuliah pengantar filsafat yang dikarang oleh Syekh Ali Al-Abud. Kitab ini merupakan kitab pengantar untuk mempelajari filsafat transendensi atau hikmah muta'aliyah. Di dalam Islam ada tiga sistem filsafat atau tiga madrasah yang dikenal. Pertama adalah madrasah masyaiyah atau filsafat paripatetik, ya, filsafat paripatetik. Yang kedua adalah madrasah isyraqiyah, dan yang ketiga adalah madrasah muta'aliyah atau hikmah muta'aliyah. Puncak dari filsafat Islam itu adalah hikmah muta'aliyah. Namun hikmah muta'aliyah ini populer di kalangan Syiah. Sementara di kalangan Sunni, kebanyakan hanya mencukupkan mempelajari filsafat paripatetik dan filsafatul isyraq. Berbeda kalau di kalangan Syiah. Kalangan Syiah ini selain mendalami dan mempelajari filsafat masyaiyah dan filsafatul isyraq, juga mereka menguasai hikmah muta'aliyah, mempelajari hikmah muta'aliyah. Untuk mempelajari hikmah muta'aliyah, ada beberapa kitab yang dijadikan bahan ajar atau buku daras yang biasanya digunakan sebagai marhalah, tahapan-tahapan untuk mempelajari hikmah muta'aliyah. Biasanya dimulai dengan Bidayatul Hikmah, karya Toba-Tobai, dilanjut dengan Nihayatul Hikmah, juga karya Toba-Tobai, dan kemudian dilanjut dengan Syarhul Manzumah, karya Az-Zabzawari, dan puncaknya adalah Al-Asfar Al-Arba'ah yang dikarang oleh Mulla Sadra. Nah, Mulla Sadra ini merupakan pelopor yang memformulasikan filsafat transendensi atau hikmah muta'aliyah. Nah, kitab Muhadharatun Tamhidiyatun fil Falsafah yang dikarang oleh Syekh Ali Al-Abud ini merupakan kitab pengantar yang dipersiapkan untuk para memula sebelum mempelajari kitab Bidayatul Hikmah. Jadi sebelum mempelajari kitab Bidayatul Hikmah, Nihayatul Hikmah, apalagi Syarhul Manzumah dan Al-Asfar Al-Arba'ah, maka ada kitab pengantar yang biasanya ya, yang biasanya harus ya bersifat wajib bagi para pemula untuk dipelajari terlebih dahulu. Di antaranya adalah Muhadharatun Tamhidiyatun fil Falsafah. Kitab yang dikarang oleh Syekh Ali Al-Abud ini. Karena bagi pemula yang belum pernah mempelajari filsafat, kalau langsung mempelajari kitab Bidayatul Hikmah, biasanya ini akan mengalami banyak kesulitan. Ada banyak materi-materi yang tidak bisa diserap, tidak bisa dipahami. Karena itu, salah satu inisiatifnya beliau Syekh Ali Al-Abud agar para pemula ini ketika mempelajari kitab Bidayatul Hikmah cepat paham,
cepat mengerti materinya, materi yang ada di dalam kitab Bidayatul Hikmah bisa cepat dipahami, beliau menyiapkan kitab yang disebut dengan Muhadharatun Tamhidiyatun fil Falsafah. Awalnya kitab ini merupakan materi kuliah yang beliau sampaikan pada para mahasiswa Hauzah Kemudian karena agar manfaat dari materi kuliah yang beliau sampaikan itu bisa dirasakan lebih luas, maka beliau berinisiatif untuk membukukan sehingga menjadi kitab yang kemudian diberi judul dengan Muhadharatun Tamhidiyatun fil Falsafah ini. Mari kita langsung masuk kepada Muqaddimatul Muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Shadaqallahul aliyyul azim. Muqaddimatul muallif, pengantar penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahadi. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah hanya milik Allah. Al-wahidi, zat yang maha tunggal. Al-ahadi, zat yang maha esa. Wassalatu, dan adapun rahmat, wassalamu, dan keselamatan, alal mab'usi, ialah atas orang yang diutus, rahmatan lil alamina, sebagai rahmat lil alamina, untuk semesta alam. Siapa al-mab'us? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Wa alihi, dan juga atas keluarga Muhammad, at-tayyibina, yang baik semuanya, at-tahirina, yang suci semuanya. Alladzina adhaballahu anhumur rijsa, alladzina orang-orang adhabah, yang telah menghilangkan Allahu, siapa Allah, anhum, dari alladzina, ar-rijsa, pada kotoran, wa tahharahum, dan telah membersihkan siapa Allah, hum, terhadap alladzina, tathiron, dengan sebersih-bersihnya. Baina yadaika akhil qari'ah, ialah di hadapanmu, akhi, wahai saudaraku, al-qari'ah, pembaca, majmu'atun, adapun kumpulan, minal muhadharati tamhidiyatil falsafiyati, dari materi kuliah pengantar filsafat. Allati tamma ilqaiha, allati, yang tamah, telah selesai, ilqauha, apa, penyampaian, allati, atau presentasi allati, ala ba'dil ikhwati, atas beberapa kawan atau saudara, min tullabi hauzatikum al-muqaddasati, dari para mahasiswa hauzahkum al-muqaddasah. Hauzah ini merupakan sistem pendidikan di Iran setingkat dengan pendidikan tinggi. Kalau di Indonesia ini seperti Ma'had Ali. Wa ba'da i'adatin nazri, dan setelah mengulang tinjauan, artinya setelah meninjau ulang, fiha, di dalam allati, sya'artu, merasa aku, bidarurati ikhrajiha, dengan keharusan mempublikasikan allati, ila wi'ail wujudil katbi, pada medium keberadaan al-katbi, yang bersifat tulisan atau buku. Jadi setelah beliau meninjau ulang terhadap materi-materi kuliah yang beliau sampaikan di Hauzakum, maka beliau berinisiatif untuk mempublikasikan dalam bentuk buku. Kenapa? Litabadulil manfaati, untuk saling berbagi manfaat, min hilaliha, dari melalui allati, atau al-muhadharat tamhidiyah al-falsafiyah. Munabbihan, sambil menekankan atau dengan menekankan atau memperingatkan, ya, munabbihan, menekankan atau memperingatkan, alal umuri taliyati, atas beberapa perkara ataliyati berikut. Pertama, ad-dafi'u wara'a tadwini hadhil muhadharati, motivasi wara'a tadwini hadhil muhadharati,
di balik pembukuan materi-materi kuliah ini. Kumtu melakukan aku bitaufikin dengan pertolongan minal haqqi tabaraka wa ta'ala dari Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala bitadrisi kitabi bidayatil hikmah lil hakimil allamah at-tabatabai kuddisa sirruh. Bitadrisi dengan mengajarkan kitab bidayatil hikmah, kitab bidayatil hikmah lil hakimil allamah Tabatabai milik filsuf al-allama yang sangat alim at-Tabatabai yaitu Tabatabai. Al-Hakim atau Tabatabai memiliki kitab namanya Bidayatul Hikmah dan ini merupakan kitab babon atau buku daras yang dijadikan sebagai diktat untuk mempelajari hikmah muta'aliyah atau filsafat transendensi. Nah, selain kitab Bidayatul Hikmah, lanjutannya adalah kitab Nihayatul Hikmah. Sama dikarang oleh Al-Hakim Al-Allamah At-Tabatabai. Jadi untuk mempelajari hikmah muta'aliyah, tangga kitab yang harus dilewati yaitu kitab Bidayatul Hikmah, dilanjut dengan kitab Nihayatul Hikmah, dilanjut dengan kitab Syarhul Manzumah, kemudian puncaknya adalah Al-Asfar Al-Arba'ah karya Mulla Sadra. Walahatu dan memperhatikan aku asna adzalika selama tadris, dzalika musyar ilaihinya kembali kepada tadris. Asna adzalika selama tadris tersebut su'ubata ba'di matalibihi terhadap kesulitan beberapa masalah-masalah kitab Bidayatul Hikmah atau materi-materi kitab Bidayatul Hikmah alat tulabi atas para mahasiswa. Nazran karena melihat li'adami tasawwuriha terhadap tiada tergambarnya matalibihi ya, matalibihi walau ala nahwil ijmali meskipun ala nahwil ijmali atas bentuk global atau umum bahkan secara umum itu maksudnya ya seperti ini ya walau ala nahwil ijmali bahkan secara umum fi marhalatin sabiqatin di dalam tahap sabiqatin sebelumnya beliau mengajarkan kitab Bidayatul Hikmah yang dikarang oleh Al-Hakim At-Tabatabai. Cuman beliau memperhatikan banyak materi-materi yang ada di dalam kitab Bidayatul Hikmah ini yang tidak dipahami oleh para mahasiswa karena sebelumnya para mahasiswa ini tidak memiliki pengetahuan umum tentang masalah-masalah atau materi-materi filsafat. Sehingga sulit untuk dipahami, sulit untuk dicerna. Apa inisiatif beliau? Fasyara'tu maka memulai aku fi ilqai hadhil muhadarati di dalam mempresentasikan materi-materi kuliah ini ala ba'di tullabi atas beberapa mahasiswa qabla tadrisi kitab Bidayatul Hikmati sebelum mengajarkan kitab Bidayatul Hikmah. Wa inda syuru'i fihi dan ketika memulai fihi di dalam kitab Bidayatul Hikmah wajadtu menemukan aku al-farqal jaliyah terhadap perbedaan yang nyata min haitsu suratul isti'abi dari segi kecepatan pemahaman atau kecepatan penguasaan terhadap materi-materi yang ada di dalam kitab Bidayatul Hikmah. Wa diqqatu wuduhil matalibi dan ketepatan atau keakuratan jelasnya materi-materi yang ada di dalam kitab Bidayatul Hikmah atau masalah-masalah yang ada di dalam kitab Bidayatul Hikmah. Wa mustawat tafa'uli dan tingkat interaksi min janibit tullabi dari sisi mahasiswa. Sanian, yang kedua, yahtawil kitabu mencakup atau berisi al-kitabu apa kitab yaitu kitab ini Muhadharatun Tamhidiyatun fil Falsafah ala ahammil masailil falsafiyati
atas paling utamanya masalah-masalah filsafat. Jadi kitab Muhadharatun Tamhidiyatun ini berisi ya, berisi atau menghimpun masalah-masalah filsafat yang paling utama atau pokok-pokok filsafat ya, pokok-pokok masalah filsafat. Kitab Muhadharatun Tamhidiyah berisi pokok-pokok masalah filsafat. Ini maksudnya ya, ala ahamil masail falsafiyah. Allati yang tuahilu membekali atau menyiapkan atau libah pada mahasiswa alati yang tuahilu yang membekali apa alati atau libah pada mahasiswa disyuru'i untuk memulai fi dirasatil kutubid darsiyati takhassusiyati di dalam mempelajari buku-buku buku-buku ajar at-takhassusiyati yang bersifat spesialisasi. Wa tahdidan dan khususnya atau dan terutama kitabai bidayatil hikmah al-ani fi dzikri wal manhajul jadid fi ta'limil falsafati li Syekh Muhammad Taqi Misbah Yazdi hafizahullah. Dan terutama dua kitab Bidayatul Hikmah Al-Ani fi Dzikri yang barusan disebutkan wal manhajul jadid fi ta'limil falsafah di Syekh Muhammad Taqi Misbah Yazdi, yaitu ada kitab namanya Al-Manhajul Jadid fi Ta'limil Falsafah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Kitab Bidayatul Hikmah juga merupakan kitab atau buku daras ya, buku daras yang memang dipersiapkan untuk mempelajari kitab ya, untuk mempelajari filsafat hikmah muta'aliyah, filsafat transendensi. Dan juga ada kitab lain yaitu Al-Manhajul Jadid fi Ta'limil Falsafah yang dikarang Syekh Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Salisan, yang ketiga, tamma siyagatu ibaratil kitabi binahwin yahtaju talibu fiha ila ustadin min ajli tawdihiha. Tammah telah selesai siyagatu ibaratil kitabi apa penyusunan teks kitab binahwin dengan cara yahtaju yang butuh at-talibu apa mahasiswa at-talibu siapa mahasiswa fiha di dalam ibaratil kitab ila ustadin pada guru ya, atau pada dosen, pada pengajar, min ajli taudhiha, min ajli taudhiha dari segi atau dari segi untuk menjelaskan ibaratil kitab. Nah, kitab Muhadharatun Tamhidiyatun ini butuh ya, butuh guru, butuh dosen agar bisa dipahami untuk memahami kitab Muhadharatun Tamhidiyah fil falsafah ini butuh pembimbing, ya. Butuh guru, butuh ustadz yang bisa menguraikan, yang bisa menjelaskan. Wahada ma yastaujibuhu tabi'atul matni dirasi. Wahada adapun ini yaitu binahwin yahtaju talibu fiha ila ustadin min ajli tawdihiha ma adalah sesuatu yastaujibuhu yang menuntutku terhadap ma tabi'atul matni dirasi apa sifat materi materi ajar, materi ajar atau materi akademik biasanya kan memang butuh pembimbing untuk menjelaskan. Karena kalau tanpa pembimbing, kalau belajar sendiri maka susah untuk dipahami. Rabi'an, yang keempat, asyuru'ul munasibu adapun memulai al-munasibu yang tepat fi dirasati hadal kitabi di dalam mempelajari kitab ini yaitu muhadharatun tamhidiyah fil falsafah ba'da itmami dauratin mantiqiyatin ialah setelah setelah menyelesaikan kursus mantik, kursus logika ya ilmu mantik
Misla kitabil mantik li Syekh Al-Mudhaffar. Jadi kitab Muhadharatun Tamhidiyah fil Falsafah ini sebaiknya dipelajari setelah mempelajari ilmu mantik. Semisal kitab Al-Mantik karya Syekh Al-Mudhaffar. Ini kitab Al-Mantik karya Syekh Al-Mudhaffar ini termasuk kitab yang sangat bagus sekali yang menjelaskan materi-materi ilmu logika atau ilmu mantik. Nah, ilmu mantik ini yang menggunakan kitab Al-Mantik karya Syekh Al-Mudhaffar ini dijadikan mukoror atau diktat ya di Iran, di dalam tahap-tahap belajar ilmu mantik. Di antaranya yaitu adalah kitab Al-Mantik karya Syekh Al-Mudhaffar. Ini menjadi mukoror, menjadi diktat yang harus dipelajari oleh para mahasiswa di dalam silsilah ya urutan-urutan mempelajari ilmu mantik. Wa akhiron dan terakhir atau memohon aku ilal haqqi tabaraka wa ta'ala pada Allah tabaraka wa ta'ala ayyaj'ala untuk menjadikan siapa al-haq dzalika terhadap hal tersebut fi mizani hasanati di dalam timbangan kebaikan-kebaikanku yauma la yanfa'u malun wala banun di hari la yanfa'u tidak bermanfaat malun apa harta wala banun dan anak keturunan ilaman kecuali orang atallaha yang menghadap siapa man Allah kepada Allah biqalbin salimin dengan hati yang bersih atau yang selamat. Wa sallallahu dan semoga memberikan rahmat Allah siapa Allah ala Muhammadin atas Nabi Muhammad wa alihi dan keluarga Muhammad at-tahirina yang suci semuanya. Ini merupakan pengantar muallif yaitu penulis Syekh Ali Al-Abud terhadap kitab Al-Muhadharat atau Muhadharatun Tamhidiyatun fil Falsafah. Jadi yang paling penting dari pengantar beliau ini yaitu sebelum mempelajari kitab ini harus terlebih dahulu mempelajari ilmu mantik. Karena kalau belajar filsafat tanpa mempelajari ilmu mantik terlebih dahulu, maka susah ya. Bahkan bukan hanya susah, tapi tidak akan paham terhadap materi-materi filsafat. Karena materi-materi filsafat itu dikunci dengan ilmu mantik. Kalau tidak paham ilmu mantik, maka tidak akan paham filsafat. Karena itu ilmu mantik ini merupakan khadimul ulum ya disebutkan sebagai khadimul ulum atau miftahul ulum atau al-mizan semuanya atau ra'isul ulum ada yang mengatakan demikian karena memang semuanya ya terutama dalam masalah filsafat itu membutuhkan yang namanya ilmu mantik ini. Kalau tidak menguasai ilmu mantik, belajar filsafat meskipun hanya berupa pengantar seperti kitab ini, maka tidak akan paham. Dipastikan tidak akan paham. Maka karena itu untuk mempelajari filsafat yaitu dengan mempelajari kitab ini, maka tidak boleh tidak harus mempelajari ilmu mantik terlebih dahulu. Paling tidak minimal itu sudah hatam kalau di dalam tradisi Syiah itu yaitu kitab Al-Mantik karya Syekh Al-Mudhaffar. Ya kalau di dalam kalangan Sunni paling tidak sudah mempelajari Sulam atau paling tidak sudah mempelajari kitab Isa Huji. Baru mempelajari filsafat itu akan bisa paham. Akan bisa paham kalau sudah menguasai ilmu mantik. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.